Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, saya Muhammad Hafizur Ramadan dari kelompok 2. Di sini saya akan mengobrol dengan Bapak Iswan Lasena tentang ASN berakhlak. Baik, Pak, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang ASN berakhlak. Silakan, Pak. Oke, Pak. Yang pertama itu bagaimana nilai berorientasi pelayanan yang diterapkan oleh Rescuer saat ada laporan bencana atau kecelakaan? Jadi gini, Pak, di Basarnas itu ketika ada laporan bencana, kecelakaan, jadi rescuer itu memastikan kejadian itu terjadi, betul-betul terjadi atau tidak. Terus memastikan kronologis kejadian sampai kenapa dia terjadi kecelakaan dan lain-lain. Setelah itu memastikan data korban dan persiapan menuju lokasi kejadian, jadi LKP, lokasi musibah. Dan kemudian rescuer itu tentunya harus cepat tanggap, ramah dalam keadaan apapun, dalam keadaan genting, dan tentunya memastikan segera memberikan solusi untuk bagaimana penyelamatan terhadap korban tersebut. Oh, oke, baik. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Dan ini ada juga pertanyaan kedua. Mengapa nilai kompeten sangat penting bagi Rescuer, Pak? Oh, tentunya sangat penting bagi seorang rescuer di Basarnas. Jadi seorang rescuer itu masuk di Basarnas, kita dibekali dengan berbagai macam keahlian. Jadi ada pelatihan dasarnya. Jadi masing-masing rescuer, setiap rescuer itu dilatih cara penyelamatan di air, gunung hutan, dan medan vertikal, dan masih banyak lain. Jadi tiap rescuer itu dibekali ilmu-ilmu tentang penyelamatan di air, gunung hutan, medan vertikal, tebing, dan lain-lain. Jadi setelah selesai pendidikan, seorang rescuer ketika berada di lapangan siap untuk menggunakan skill yang telah dipelajari. Jadi tidak malu-maluin ketika nyampe di lapangan. Artinya seorang rescuer itu udah siap, Oh, iya. udah Terus siap pakai gitu, Pak. kalau kondisi fisiknya itu di Rescuer itu sangat bagaimana, Pak? Sangat penting, apalagi tentunya di lapangan fisik yang utama. Karena kita menggunakan fisik di lapangan untuk medan ekstrim dan lain-lain, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tentunya di Basarnas itu kita punya pembinaan pegawai. Jadi pembinaan pegawai itu semua rescuer, pegawai Basarnas wajib mengikuti pembinaan pegawai berupa olahraga setiap Selasa, Kamis, Jumat. Jadi sit up, push up, lari sekian kilometer, dan tentunya mempelajari skill-skill yang terbaru dari ilmu-ilmu Basarnas. Oh, berarti Kalian Basarnas. Basarnas yang keren. Siap. Jadi rescuer harus siap pakai. Ya. Terus yang ketiga itu, Pak, bagaimana seorang rescuer menunjukkan sikap loyalnya dalam menjalankan tugasnya? Oh, siap. Tentunya jadi seorang rescuer, kita itu sebagai bawahan atau di satu kantor itu kita punya pimpinan, otomatis kita harus loyal terhadap pimpinan. Artinya kita mengedepankan kepentingan kantor. Jadi ketika ada musibah, ada laporan musibah, kita tidak banyak alasan untuk menolak tidak turun. Jadi kita loyal terhadap perintah atasan, dengan menjalankan perintah atasan selama itu masih dalam tidak melanggar aturan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh atasan selagi masih dalam ranah pekerjaan, ya kita harus melakukan itu. Misal ini, Pak, kita hari libur dan ada bencana terus kita dipanggil, apakah kita wajib? Nah, itu spesialnya pegawai di Basarnas itu kita sangat beda dengan pegawai yang ada di pemerintah daerah lain gitu kan. Artinya kita di Basarnas itu tidak mengenal libur. Panggilan jiwa kemanusiaan itu tidak mengenal libur. Jadi ketika kita punya tanggung jawab sebagai seorang rescuer, entah itu libur, entah itu lebaran, entah itu puasa, entah itu Natal, entah itu apa saja, dalam keadaan ketika terjadi musibah kita harus siap. Oh, keren. Jadi sesuai slogannya, we ready 24 hour. Jadi kita ready 24 jam untuk melakukan penyelamatan. Masya Allah, keren. Baik, Pak, mungkin yang terakhir itu
apa motivasi Bapak kepada seluruh ASN Basarnas agar terus semangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang abdi negara? Iya, tentunya saran saya kepada teman-teman pegawai Basarnas, kita harus bangga untuk menjadi bagian dari tim Sarim, jadi bagian dari Basarnas. Artinya pekerjaan kita itu berkah loh, nolongin orang. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita punya sekarang. Kita bergabung di Basarnas, kita bangga, kita nolongin banyak orang dalam kesusahan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya orang Basarnas yang bisa. Ya, karena memang itu tugas dan tupoksi kita. Jadi tugas pokok fungsinya kita ya mencari dan menolong orang. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, oleh semua orang, nggak bisa. Orang Basarnas yang bisa melakukan itu, dan tentunya orang-orang yang sudah dibekali, yang ahli dalam bidangnya, jadi yang expert. Jadi ibaratnya kalau melakukan sesuatu itu give to the expert, jadi berikan ke ahlinya. Ketika ahlinya turun, ya udah pasti kerjaannya selesai, pasti kerjaannya ya tuntas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya. Mungkin saya tutup podcast hari ini. Sama-sama. Kita tutup dengan We Are Family. Afiknam Jagat Samagra.